Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Japara, Dr. Andes Haji Muhammad Rahmat MPD, dan saya ucapkan selamat datang di SMKN 1 Japara. Semoga kehadiran Bapak di SMKN 1 Japara menjadi sekolah terbaik di Kabupaten Kuningan. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Urusan Bagian Tata Usaha SMKN 1 Japara, Bapak Yantono Prianto, SPD, semoga dengan adanya perubahan kepemimpinan di SMKN 1 Japara, saya berharap dalam pengelolaan administrasi bisa terdokumentasikan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah di berbagai bidang, semoga di dalam melakukan pekerjaan bisa sinergi satu sama lain dalam melaksanakan tugas. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala seluruh kompetensi keahlian di SMKN 1 Japara, saya berharap program keahlian pada setiap kompetensi keahlian mampu mewujudkan visi misi sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan sesuai nomor 34 tahun 2018. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SMKN 1 Japara, saya menginginkan Bapak Ibu Guru dalam mengajarkan mata pelajaran disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang Ibu Bapak ajarkan. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua serta pendidik pendidik peserta didik baru SMKN 1 Japara dimanapun Bapak Ibu berada, saya berharap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang saya cintai siswa-siswi calon peserta didik baru SMKN 1 Japara dimanapun anak-anakku berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan profil kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif SMKN 1 Japara, di mana adik-adik nanti pada saat memasuki ke jenjang yang lebih tinggi harus memahami arah daripada jurusan teknik kendaraan ringan. Visi misi dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan diantaranya visinya adalah menciptakan lulusan sugih pangarti jembar pangabisa yang profesional dan berjiwa wirausaha pada bidang teknik kendaraan ringan sesuai dengan moto ya, SMKN 1 Japara. Pada saat kalian nanti memasuki gerbang, di situ sudah ada mencerminkan visi misi teknik kendaraan ringan otomotif. Misinya meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dalam mencapai kompetensi siswa berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kompetensi guru dan staf administrasi kejuruan dalam mewujudkan standar pelayanan minimal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan sertifikasi LSP dan Epitech pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Yang keempat, meningkatkan kualitas organisasi, manajemen kompetensi keahlian dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan yang kompetitif. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas, pembinaan guru dan kesiswaan dalam mewujudkan imtak, sikap kemandirian dan berjiwa wirausaha. Yang keenam, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri sesuai dengan prinsip demand driver. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas yang pengelolaan produk kreatif dan kewirausahaan. Dalam hal ini adalah business center dalam menunjang kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah lulusan. Yang kedelapan,
memberdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan menciptakan usaha sekolah dalam bentuk wirausaha jurusan. Hal ini adalah materi produk kreatif dan kewirausahaan di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Tujuannya menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha, dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan dapat mengembangkan sikap profesionalis dalam bidang keahlian yang diminatinya. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi keahlian yang tersertifikasi LSP, baik P1, P2, dan P3, atau sertifikasi dunia usaha, dunia industri sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Strategi pengembangan teknik kendaraan ringan meliputi menyusun kurikulum implementatif. Dalam hal ini adalah kurikulum industri di Satuan Pendidikan SMKN 1 Japara pada kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif dan pengembangannya serta terwujudnya buku kurikulum dokumen 1, dokumen 2, dan silabus serta RPP. Yang kedua, menyusun, mengkoordinasikan dan menetapkan muatan lokal, ekstrakurikuler, pengembangan diri, dan KIKD-nya bersama Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah maksudnya, bidang kesiswaan dan bidang kurikulum. Yang ketiga, menyusun struktur kurikulum, menyusun jumlah jam per minggu, dan kalender pendidikan sekolah, serta kalender pendidikan program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif bersama Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum sesuai SK yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMKN 1 Japara. Yang keempat, menetapkan, mengesahkan kurikulum implementatif yang telah dibuat oleh sekolah. Dalam hal ini adalah edisi terbaru tingkat satuan pendidikan SMKN 1 Japara oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 dan Provinsi. Yang kelima, menyusun format administrasi, kurikulum, dan administrasi guru dalam persiapan pelaksanaan kegiatan IHT yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah melakukan program supervisi kegiatan belajar mengajar KBM oleh kepala program dan tindak lanjutnya disesuaikan dari tugas yang diberikan kepala sekolah kepada kepala kompetensi keahlian. Berikutnya, menyiapkan sarana prasarana praktek sebagai implementatif kurikulum 2013 satuan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar sebagai acuan pedoman untuk meningkatkan pengembangan pembinaan pembelajaran dalam bidang keahlian agar menjadi lulusan yang jembar pangabisa. Lanjutnya, menyiapkan sarana belajar, perangkat pembelajaran yaitu modul dan buku pedoman, panduan, referensi, baik secara manual ataupun secara elektrik, disesuaikan dengan jumlah rombel dan jumlah siswa agar menjadi lulusan yang sugih pangarti. Yang berikutnya, menyusun tata tertib, menyusun tata tertib bengkel, baik di ruang praktek, di ruang guru, ataupun di ruang bidang siswa, dan peraturan-peraturan sekolah dalam rangka pembinaan disiplin warga sekolah. Berikutnya, menyiapkan tenaga pengajar, tenaga pendidik sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kompetensinya.
Yang berikutnya, bekerja sama dengan lembaga atau institusi dunia usaha, dunia industri, dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan SDM tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan sesuai kompetensi keahlian. Mengacu kepada sistem manajemen yang ada di SMKN 1 Japara, dalam hal ini adalah di program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Struktur organisasi di dalamnya terdiri dari komite sekolah, kepala sub bagian tata usaha, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, sekretaris program keahlian, bendahara program keahlian, kepala LSP P1 atau kepala LSP P2 dan P3, kepala bursa kerja khusus BKK, kepala bengkel, kepala maintenance and repair, kepala PKK atau unit produksi, dalam hal ini nanti dengan kepala business center, kepala TUK pelaksanaan LSP, teknisi, wali kelas, guru, pengajar atau instruktur, laboran, serta siswa. Struktur kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang tadi sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di awal. Ini struktur kompetensi keahlian di bidang teknik kendaraan ringan. Program kerjasama dengan Toyota Auto 2000. Program kerjasama di dalamnya dengan Auto 2000 adalah: 1. Pengembangan sumber daya manusia. Di dalamnya bekerjasama tentang pelatihan guru, magang guru, guru tamu. Yang kedua, kerjasama di bidang prakirin. Yang ketiga, bekerjasama di dalam uji kompetensi keahlian. Dalam hal ini adalah uji kelulusan siswa. Yang keempat adalah kelas mandiri, kelas berstandar industri. Yang kelima adalah pengembangan TEPA. Mudah-mudahan kita ini bisa masuk ke arah yang ke sana ya. Kita usahakan nanti di dalam prosesnya insya Allah terlaksana. Untuk kelas standar industri itu ada kurikulum industri yang tadi sudah dijabarkan di atas sesuai dengan visi dan misi serta tujuannya. Untuk menyesuaikan kurikulum dan kerjasama dengan pihak industri, maka ada standarisasi atau kodawari sekolah binaan Toyota Auto 2000, di mana di dalamnya harus dan punya kewajiban sekolah secara sarana prasarana yang disesuaikan dengan dunia industri. Di antaranya, 1 adalah adanya scanner hand tool, adanya unit kendaraan, dalam hal ini adalah Toyota, adanya fender cover grill, adanya lift, adanya ruang praktek siswa, adanya gas analyzer, adanya ruang tool dan equipment, adanya alat-alat ukur, adanya pakaian kerja praktik, adanya engine, sasis, dan elektrikal sebagai alat peraga, adanya sumber daya manusia yang relevan yang sesuai dengan kompetensi keahlian tenaga pendidiknya, adanya struktur organisasi yang dapat dijalankan sesuai manajemen pengelolaan sekolah itu sendiri, adanya visualisasi siswa, adanya visualisasi guru TKR, dan adanya visualisasi sekolah. Hal tersebut satu sama lain harus terhubung dengan baik. Nah, inilah pengembangan kurikulum yang akan dikembangkan di SMKN 1 Japara berkenaan dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Hasil MOU antara teknik kendaraan ringan otomotif TKRO SMKN 1 Japara dengan pihak industri. Nah, pengembangan kurikulumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk target kompetensi sebagai operator produksi, di mana target
untuk tenaga ahli operator produksi ini adalah nanti bagi siswa-siswa yang minat dan pengambilan jurusannya untuk bekerja di industri, maka di dalam bidang kurikulumnya akan diarahkan pembelajarannya sesuai dengan minat bakat siswa itu sendiri. Nah, operator produksi di dalam kompetensi soft skill-nya, di dalamnya harus menguasai safety understanding, SOP, 5S, komunikasi, communication skill, bekerja di bawah tekanan, dan improvement. Untuk kompetensi hard skill-nya itu yang pertama dia harus paham assembling, dalam hal ini adalah perakitan. Dia harus paham welding, dalam hal ini adalah sistem pengelasan. Yang ketiga adalah repair and maintenance, atau istilahnya perawatan dan perbaikan. Itu yang jurusan yang minat bakat siswanya adalah ke dunia industri. Untuk minat bakat siswanya yang ingin masuk ke dunia bengkel secara murni atau ke dunia dealer, maka dalam proses pembelajaran yang diciptakan ya, sesuai dengan kurikulum SMKN 1 Japara, dia akan dijadikan sebagai mekanik pada saat nanti lulusannya. Di mana mekanik ada kompetensi soft skill-nya. Yang pertama adalah safety understanding, hampir sama dengan yang kelas industri. SOP-nya 5S, communication skill, bekerja di bawah tekanan. Dalam hal ini, dalam hal pekerjaan itu harus siap ya, adanya tekanan-tekanan serta banyak hal dan lainnya. Untuk kompetensi hard skill-nya yang akan diperdalam ini adalah basic service operation. Yang kedua adalah tool and measurement. Yang ketiga adalah periodical maintenance. Nah, ini akan yang ditekankan ya. Jadi ada perbedaan untuk operator industri dan mekanik, yaitu di dalam kompetensi hard skill-nya. Target kompetensi keahlian ya untuk kelas 10. Kelas 10 itu siswa memahami perawatan berkala hingga 10.000 km. Yang kedua, siswa memahami konsep dasar budaya industri ya. Itu yang di kelas 1. Yang di kelas atau di kelas 10, di kelas 11-nya atau di kelas 2, siswa memahami perawatan berkala hingga 20.000 km. Yang kedua, siswa memahami proses improvement dan dapat menjelaskan ya tentang teknik ya dan pelaporan improvement dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kelas 12, di mana kelas 12 ini yang menentukan kelulusan siswa dan keterampilan siswa untuk siap masuk ke dunia kerja ataupun masuk ke dunia wirausaha ataupun masuk ke dalam dunia perguruan tinggi ya. Itu harus memahami siswa dalam perawatan berkala hingga 40.000 km. Siswa setiap untuk masuk ke dunia kerjanya memiliki konsep wawancara serta psikolog ya, problem solvingnya dan lain-lain. Materi sisipan yang akan dimasukkan sesuai dengan kurikulum untuk tingkat 10 semester 1 dan 2 di dalam mata pelajaran keseharian. Satu adalah memahami dasar-dasar sasis dan powertrain. Yang kedua, memahami dan menerangkan industri kultural di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kerja bangku. Yang keempat, menerapkan basic service. Yang kelima, melakukan perawatan berkala sampai dengan 10.000 km dan kelipatannya. Itu untuk di kelas 10. Untuk di kelas 11 dan 12 semester 3, 4 dan 5, 1. Melakukan overhaul mekanisme mesin baik SOHC, DOHC ataupun PPTI.
Yang kedua, melakukan perawatan berkala sampai dengan 20 km dari kelipatannya. Yang ketiga, melakukan perawatan berkala sampai dengan 40 km dan kelipatannya. Yang keempat, memahami dan menerangkan industri kultural di lingkungan sekolah. Nah, secara khusus untuk tingkat 12 semester 6. Untuk penekanan pembelajarannya, yang pertama adalah memahami turbochanger, yang kedua brake assist dan EBC, yang ketiga memahami exhaust dan pneumatic brakes, yang keempat memahami TRC dan PSC, yang kelima memahami four wheel drive, yang keenam memahami sistem e-mobile dan smart key, yang ketujuh memahami dan menerapkan industri kultur di lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran ditekankan melalui teaching factory. Nah, pembelajaran melalui teaching factory bertujuan untuk menumbuhkan, kembangkan karakter dan etos kerja, disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain yang dibutuhkan di dalam dunia usaha, dunia industri, serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi atau kompetensi based training menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan produk, barang dan jasa atau disebut production based training. Ini adalah kegiatan-kegiatan guru yang dikerjasamakan dengan pihak Toyota Auto 2000, di mana gurunya dilatih oleh Auto 2000 agar sejalan antara dunia pendidikan yang ada di SMKN 1 Japara dengan yang ada di dunia usaha, dunia industri, bahwa hasil kerjasama ini sudah terjalin dengan baik antara SMKN 1 Japara dan SMKN dengan Auto 2000. Nah, kegiatan bersama mekanik Auto 2000 ini dilakukan bersama kegiatan uji kompetensi dari Auto 2000, di mana uji kompetensi lulusannya untuk teknik kendaraan ringan otomotif ini adalah dikeluarkan oleh Auto 2000, Toyota Auto 2000 yang ada di Jawa Barat. Ya. Berikutnya, pembelajaran pendukung dalam hal ini adalah training room, di mana ruang pembelajaran representatif dan basic sesuai dengan tempat pelatihan di industri. Sarana prasarana di ruang training room disesuaikan dengan tingkat dan mapel terkait. Materi pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan teknologi otomotif. Media pembelajaran berbasis TIK. Metode pembelajaran menyenangkan diskusi dan problem solving dalam meningkatkan kemampuan analisis dan teknis, sehingga adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Itu sedikit profil ya, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Semoga adik-adikku sekalian sebagai calon peserta didik baru di SMK 1 Japara mendapatkan gambaran awal, gambaran baru bagaimana ke depan belajar di SMK 1 Japara, agar betul-betul sungguh-sungguh peserta didik baru ini, atau apabila sudah dinyatakan menjadi siswa-siswi SMK 1 Japara, akan menjadikan belajar yang penuh dengan tanggung jawab, disiplin, dan untuk mencari ilmu yang lebih baik, agar nanti lulusannya dari SMK 1 Japara bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang tua, bangsa, dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dalam MPLS yang secara online ini dapat diterima oleh adik-adikku calon siswa baru di SMK 1 Japara dan orang tua yang ikut berpartisipasi dengan anaknya ikut dalam kegiatan MPLS online ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.